Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Amelia, mahasiswi dari kelas Biologi Sains dengan nomor induk mahasiswa 1914141005 Universitas Negeri Makassar. Video pembelajaran ini membahas mengenai dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Materi ini mengandung hakikat wawasan Nusantara, pentingnya wawasan Nusantara, sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara, dan dinamika serta tantangan yang dihadapi wawasan Nusantara. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Artinya secara luas, hakikat wawasan Nusantara merupakan cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian wawasan Nusantara. Yang pertama, pendapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1998 dan pendapat dari Hasnan Habib. Selanjutnya, materi yang kedua akan membahas mengenai pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting bagi Indonesia karena memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara yaitu merupakan penjabaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang ketiga akan membahas mengenai sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara. Yang pertama adalah sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut pulau darat. Sumber yang kedua adalah sumber sosiologis. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Sumber yang terakhir adalah sumber politis. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
tahun 1945 pada alinea kedua. Rumusan Wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, sampai 1999.